Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan praktikum struktur hewan. Kali ini topik praktikum kita adalah jaringan ikat, ya. Jaringan ikat yang terdiri atas jaringan tulang rawan, atau berbagai macam jaringan tulang rawan, kemudian jaringan tulang keras, dan jaringan ikat lainnya. Ya, ada 7 preparat di sini. Ya. Sekarang kita lihat sebentar. Sebelum alat dan bahan, tujuannya belum ya. Jadi tujuan praktikum kita kali ini adalah untuk mengamati jaringan-jaringan pembentuk jaringan ikat, ya. Yang tadi dikatakan ada jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, dan jaringan ikat lainnya. Sekarang kita ke alat dan bahan. Ya, alat dan bahannya ada mikroskop dan preparat jadi untuk berbagai jaringan ikat. Ya. Nah, ini preparat jaringan tulang rawan hialin. Preparat jaringan tulang rawan fibrosa. Preparat jaringan tulang rawan elastis. Preparat jaringan ikat mesenkim. Preparat jaringan ikat longgar. Preparat jaringan ikat padat. Dan preparat jaringan tulang keras. Ya. Dalam hal ini kita tidak mengamati jaringan darah, walaupun jaringan darah masuk dalam jaringan penunjang juga bersama dengan jaringan ikat, karena jaringan darahnya diamati pada topik sistem sirkulasi. Ya. Pada topik sistem sirkulasi. Ya. Kemudian ini mikroskop yang digunakan untuk mengamati jaringan. Ya, selanjutnya kita ke pengamatan. Ya, kita mulai pengamatan jaringan ini ya, berbagai jaringan ikat. Diamati dengan menggunakan mikroskop seperti biasa. Jauhkan jarak objek terhadap lensa objektif. Mejanya dijauhkan, kemudian pasang objek gelas. Atur supaya jaringan tepat di bawah objektif. Ya. Setelah itu kita cari titik fokus dengan nyalakan lampu. Ya. Nyalakan lampu, intip. Gunakan makrometer dengan tidak mengintip untuk mendekatkan objek ke objektif. Ya. Lalu diintip, pelan-pelan jauhkan sampai dapat titik fokus dengan menggunakan makrometer. Dapat titik fokus. Ya. Tapi belum benar-benar fokus, difokuskan lagi dengan mikrometer. Ya, dapat sangat fokus dan jelas. Ya, tapi karena perbesarannya kecil, kita besarkan dengan objektif 10 kali. Ya, diamati. Fokuskan lagi dengan mikrometer. Ya, dapat fokus baru dengan perbesaran 10 kali 10 kali. Ya, 10 kali 10 atau 100 kali. Lebih jelas ini diamati, digambar, dan beri keterangan komponen-komponen pembangun jaringan pembangunnya ya. Ya. Digambar, diamati. Kemudian juga diganti dengan preparat berikutnya. Organisasi data, diskusikan dengan kelompoknya, bikin laporan kelompok. Ya, ini terlihat jaringan ikat ya, jaringan ikat dibangun oleh seperti umumnya jaringan penunjang lainnya, yaitu ada serabut, matriks, dan sel-sel ya. Nah, sekarang dari gambaran struktur histologi jaringan ikat ini, silakan digambar, beri keterangan. Minimal ada 3 komponen tadi.
ada serabut, ada matriks, dan ada sel-sel. Preparat kedua, jaringan ikat longgar, ya. Jaringan ikat longgar. Sama ya, seperti jaringan penunjang lainnya, bahwa dia dibangun oleh komponen sel, matriks, dan serabut. Ya, silakan beri keterangan mana bagian-bagian tersebut ya. Kemudian bisa dibedakan dengan preparat sebelumnya ya, sama-sama jaringan ikat. Preparat ketiga, ya kalau preparat pertama tadi sama-sama jaringan ikat longgar ya. Sekarang preparat ketiga jaringan ikat padat ya. Sama saja seperti jaringan penunjang lainnya, bahwa dia terdiri atas komponen sel, matriks, dan serabut. Tetapi ada komponen-komponen yang spesifik yang membedakan dengan jaringan ikat lainnya. Ya, silakan diamati, digambar, dan beri keterangan. Ini. Yang keempat adalah jaringan ikat mesenkim ya, yang kiri umum, yang kanan berasal dari funiculus umbilicalis ya. Ya, sama-sama jaringan mesenkim. Yang kiri jaringan mesenkim pada umumnya, kemudian yang kanan khusus pada funiculus umbilicalis ya. Ini jaringan ikat pada tali pusat janin ya, janin. Sama, ini beri amati, digambar, dan beri keterangan komponen-komponen jaringan ikat mesenkim ya, jaringan ikat mesenkim. Sama aja komponen yang di kiri dan di kanan sama ya. Hanya berbeda ini perbedaan penyerapan warna saat pembuatan preparat. Sementara metode pewarnaannya sama, ini dengan hematoksilin eosin. Silakan sekali lagi diamati, digambar, dan beri keterangan. Ya, sekarang ini pengamatan kita ya. Jaringan tulang rawan hialin ya. Nah, ini beberapa komponen pembentuk jaringan tulang rawan hialin ya. Itu sudah ada nomor-nomornya ya. Bisa aja ditambahkan nomor baru yang tidak ada, misalnya nomor 1 atau nomor selanjutnya ya. Ya. Jadi dari hasil pengamatan ini silahkan digambar, kemudian beri keterangan komponen-komponen penyusun jaringan tulang rawan hialin ya. Beberapa komponen diantaranya ada matriks interteritorial. Saya ulang, matriks interteritorial, perikondrium. Perikondrium dua macam, ada perikondrium kondrogenik dan ada perikondrium fibrous. Kemudian ada matriks teritorial, kemudian kondroisit, lakuna. Ya, nah, jadi komponen-komponen ini beri keterangan ya. Gambar, beri keterangan ya. Mungkin ada beberapa bagian lagi yang belum ditunjukkan dengan nomornya, bisa ditambah nomor baru ya. Nah, ini silakan
diamati dan digambar serta beri keterangan. Nah, ini preparat kedua, ini juga tulang rawan hialin ya. Tulang rawan hialin, ini bagian-bagiannya lebih banyak dan lebih jelas ya. Bagian-bagiannya lebih banyak dan lebih jelas ya. Silakan diamati, digambar, beri keterangan bagian-bagian penyusun jaringan tulang rawan hialin ini ya. Ya, jadi ada beberapa di antaranya, silakan nanti digambar, kemudian pada komponen bagiannya ditunjuk, beri nomor, dan setiap nomor beri keterangan ya. Pada beberapa bagian itu ada glandula trakea ya, karena ini tulang rawan hialin dari trakea ya. Silakan dicari di atlas anatominya ya, di atlas anatomi atau di atlas histologi ya. Ya, kemudian ada juga bagian alveoli sereus ya, atau serosa, alveoli serosa. Kemudian ada jaringan penunjang, ada perikondrium ya. Kemudian ada kondrosit ya, ada kondrosit muda, ada kondrosit sesungguhnya atau kondrosit dewasa. Kemudian ada juga yang kondrosit isogenus ya. Kemudian ada matriks interteritorial, kemudian matriks teritorial, kapsul lakuna ya. Kemudian juga ada kondrosit yang berdiferensiasi dari sel-sel mesenkim. Kemudian ada fibroblas perikondrium. Nah, ini jaringannya kita lihat, ini bagian atasnya ya. Kita lihat, kita geser untuk lihat bagian bawahnya. Ya, nah ini bagian bawahnya. Ya, silahkan digambar. Silahkan digambar. Beri keterangan beberapa komponen yang tadi sudah disebutkan ya. Tidak harus ada semuanya ya, tetapi diusahakan ya, karena ini memang komponen-komponen jaringan di layar ini ya sudah lebih lengkap daripada sebelumnya ya. Daripada sebelumnya ini sudah lebih lengkap. Silahkan digambar dan diamati ya. Berikutnya preparat ketiga ya. Jadi preparat ketiga berikut ini preparat tulang rawan elastis ya. Tulang rawan elastis ya. Nah, terlihat ada beberapa komponennya ya. Itu juga sudah dinomori. Ada nomor 2, ada nomor 4. Boleh aja ditambah dengan bagian lain, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya ya. Cari komponen-komponen penyusun tulang rawan elastis ya. Seperti kondrosit ya, kondrosit, kemudian serabut elastis, matriks ya, lakuna ya. Nah, silakan digambar, beri keterangan ya. Preparat keempat, ini gambaran histologinya. Preparat keempat ini jaringan tulang rawan fibrosa.
Nah, ini komponen-komponen penyusunnya sudah ada diberi nomor ya. 1, 3, 6 ya. Atau bisa tambah lagi dilengkapi dengan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Misalnya atau 7 tambah lagi tergantung kemampuan Anda menambah keterangan ya. Misalnya di sana ada komponen kondrosit ya. Kemudian ada serabut kolagen, matriks ya. Serabutnya yang mana ya? Serabut kolagennya yang mana? Matriks yang mana? Kondrosit yang mana? Ya, ada tidaknya komponen lain penyusun tulang rawan fibrosa ini ya. Silahkan diamati, digambar dan beri keterangan. Kemudian ini preparat terakhir adalah jaringan tulang keras ya. Jaringan tulang keras ya. Sama, amati, digambar dan beri keterangan ya. Itu ada beberapa garis panah, nanti di gambar Anda disambung ya. Ada beberapa garis panah, di gambar Anda disambung dan beri keterangan ya. Ya. Dari gambaran ini beri keterangan komponen penyusun jaringan tulang keras ya. Seperti lamela, lakuna, osteosit, osteon, osteoblas, osteoklas, kanalikuli, saluran haversi atau kanalis centralis, pembuluh limfe dan pembuluh darah juga pembuluh limfe dan pembuluh darah ya. Kemudian juga saraf, mungkin ada beberapa bagian yang tidak jelas, ditunjuk aja bahwa di daerah ini biasanya terdapat apa ya. Ya. Di daerah ini biasanya terdapat apa misalnya ya. Jadi kalau tidak jelas, atau mungkin ada beberapa komponen yang saya sebutkan tadi ternyata tidak ada di struktur histologi yang ditampilkan ini ya, untuk jaringan tulang keras ya. Untuk jaringan tulang keras ya. Jadi tidak harus semua komponen yang saya sebutkan tadi ada di gambaran struktur histologi jaringan tulang keras yang ditampilkan di sini ya. Bagaimana Anda mengantisipasi keterangannya? Ya, salah satunya mungkin hanya dari tempatnya saja walaupun selnya atau komponennya tidak jelas. Beri aja keterangan di sini biasanya ada apa misalnya dalam kurung tidak terlihat di gambaran struktur histologi ini misalnya ya. Nah, jadi tidak harus semua komponen yang saya sebutkan tadi ada, tapi diusahakan ya, diusahakan. Kemudian juga kalau tidak nampak di mana biasanya lokasinya bisa aja ditulis ya. Nah, ini untuk preparat histologi tulang rawan dan tulang keras ya, tulang rawan dan tulang keras ya. Silahkan digambar, beri keterangan ya. Semuanya tadi minimal ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, tulang rawan fibrosa, dan ini tulang keras atau tulang kompak ya, tulang keras atau tulang kompak ya. Alhamdulillah sudah selesai praktikum kita tentang jaringan ikat ya. Seperti tadi Bapak katakan, organisasi data, diskusikan dengan kelompoknya untuk membuat laporan praktikum, kumpul minggu depan. Ya, Bapak tunggu ya laporannya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.